Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan itu baik dan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Sahabat terkasih, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk menikmati persekutuan yang indah bersamamu. Kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami dan memperbaharui kekuatan kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, masih dalam topik kepemimpinan Tuhan Yesus, renungan kali ini akan membahas tentang 5 ciri-ciri seorang pemimpin yang mengubahkan. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang paling besar yang pernah hidup di dunia ini. Ia hanya hidup di dunia ini selama kurang lebih 33 tahun, namun pengajarannya telah mempengaruhi miliaran manusia. Tuhan Yesus telah menjadi inspirasi dalam banyak bidang kehidupan manusia. Stephen Covey terkenal dengan ungkapannya, "First thing first." Sebetulnya ini bukanlah satu hal yang baru karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan mengenai prioritas. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Norman Vincent Peale terkenal dengan ungkapannya positive thinking. Hal ini juga merupakan pengajaran dari firman Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Michelangelo, seorang pelukis dan pemahat terkenal, membuat karya seninya terinspirasi dari firman Tuhan. Lukisannya yang paling terkenal ada di langit-langit kapel Sistina di Vatikan yang menceritakan adegan-adegan dari kitab Kejadian termasuk penciptaan Adam. Selain itu, Michelangelo juga terkenal karena lukisan The Last Judgment, penghakiman terakhir, yang terlukis di dinding altar kapel Sistina. Sebagai seorang pemimpin yang paling hebat, perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus telah memberikan dampak yang mengubahkan individu-individu maupun sampai ke tingkat dunia, bukan hanya mempengaruhi dalam segi kerohanian, namun juga dalam segi sekuler. 5 ciri-ciri seorang pemimpin yang hebat yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah seperti yang berikut ini. Ciri-ciri yang pertama yaitu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Lukas 19 ayat 5-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Seorang pemimpin yang hebat selalu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang hebat memiliki visi tentang masa depan. Orang-orang melihat Sakeus sebagai seorang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus melihat Sakeus memiliki hati yang bisa bertobat. Tuhan Yesus selalu melihat yang terbaik dalam diri seseorang
dan akan menjadi apakah mereka nanti, bukan terpaku pada keadaan orang itu saat itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang lain. Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Seorang pemimpin yang hebat mengatakan hal-hal yang tidak dikatakan oleh orang lain. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, kumpulan orang banyak mengikuti dia karena tertarik dengan kata-kata yang disampaikannya. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti para imam dan ahli Taurat mengajar, melainkan ia menarik banyak orang karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berbeda dari orang-orang lainnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mempercayai sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang lain. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Saat Tuhan Yesus menyuruh membuka batu yang menutup kuburan Lazarus, Marta tidak mempercayai bahwa Lazarus bisa dibangkitkan karena Lazarus sudah mati selama 4 hari. Kepercayaan orang Yahudi pada saat itu adalah roh seorang yang sudah meninggal akan berada di sekitar tubuhnya selama 3 hari, kemudian roh itu akan meninggalkan tubuhnya selama-lamanya. Seorang pemimpin yang hebat mempercayai apa yang tidak dipercaya oleh orang lain karena pemimpin itu memiliki keyakinan tentang apa yang sedang dilakukannya. Ciri-ciri yang keempat yaitu merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Matius 9 ayat 35-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apabila kita berada dalam posisi Tuhan Yesus yang diikuti kemana-mana oleh orang-orang sakit dan lemah, mungkin kita akan merasakannya sebagai beban. Akan tetapi Tuhan Yesus merasakan belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya karena Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Seorang pemimpin yang hebat bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ciri-ciri yang kelima yaitu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Matius 12 ayat 10-13. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain.
Seorang pemimpin yang hebat tidak terpaku pada peraturan-peraturan standar dan mengikuti kemauan orang lain. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat yang merupakan pelanggaran terhadap hukum orang Yahudi, sehingga menyebabkan kebencian dari orang-orang Yahudi. Namun, hal itu tidak menghentikan Tuhan Yesus untuk tetap melakukan apa yang Ia lakukan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti dirinya. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Dia lakukan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, kami bersyukur telah menerima berkat pengajaran-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa dikuatkan dan diubahkan melalui setiap benih firman yang kami terima dari-Mu. Ajarilah kami tentang hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan pakailah hidup kami untuk memancarkan terang Kristus di dunia ini. Jadikanlah kami para pemimpin yang memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.